kelas 9, apakah semua anak-anak sehat semua? Mem Elisa selalu berdoa supaya anak-anak kelas 9 selalu sehat. Ya, kita ketemu lagi di mata pelajaran IPA. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang reproduksi pada tumbuhan. Ya, reproduksi pada tumbuhan. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang reproduksi pada hewan. Ya, anak-anak buka bukunya halaman 46. Oke, silakan anak-anak baca terlebih dahulu. Setelah itu anak-anak bisa dengarkan penjelasan dari Mem Elisa. Ya. Baiklah anak-anak, kita akan mulai reproduksi pada hewan. Anak-anak buka buku cetak IPA terpadunya halaman 46 sampai 62 ya. Oke, kita lihat peta konsepnya ya. Reproduksi pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif. Sedangkan secara vegetatif dibagi menjadi tiga, yaitu fragmentasi, pembentukan tunas, dan partenogenesis. Baiklah, kita mulai yang pertama ya, reproduksi vegetatif atau aseksual pada hewan. Yang pertama adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah individu yang baru terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi. Contohnya, ada bintang laut, bulu babi, dan cacing planaria. Anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah reproduksi vegetatif pada hewan, yaitu pembentukan tunas. Individu baru terbentuk dengan cara pembentukan tunas. Contohnya adalah hidra, ubur-ubur, dan obelia. Anak-anak bisa lihat gambarnya, atau mungkin anak-anak bisa cari hewan yang lain. Nah, yang terakhir adalah reproduksi vegetatif hewan, yaitu partenogenesis. Perkembangan sel kelamin betina pada kecoa atau jantan pada lebah menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi. Anak-anak bisa lihat di sini contohnya adalah kecoa, lebah, dan beberapa jenis kadal. Jika beberapa jenis kadal itu nanti berubahnya menjadi betina ya anak-anak. Oke, yang selanjutnya adalah reproduksi generatif atau seksual pada hewan. Pada umumnya, sistem reproduksi hewan vertebrata adalah generatif atau seksual. Jenis kelamin vertebrata juga sudah dapat dibedakan antara vertebrata jantan dan vertebrata betina. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Proses fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh hewan betina. Fertilisasi dengan cara seperti ini biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan, misalnya ikan. Nah, yang selanjutnya kita berbicara tentang gametogenesis. Gametogenesis adalah pembentukan sel kelamin spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan
atau sperma, sementara oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum atau sel telur. Gametogenesis memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangbiakan hewan. Spermatogenesis dan oogenesis termasuk pembelahan meiosis karena terjadi di jaringan organ reproduksi dan menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Anak-anak bisa lihat gambarnya tentang spermatogenesis dan oogenesis ya. Selanjutnya tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Oke, pertumbuhan dan perkembangan hewan ini ada juga melalui metamorfosis pada hewan. Metamorfosis pada hewan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Contoh yang sempurna adalah kupu-kupu, katak, nyamuk. Ya, kemudian yang tidak sempurna ada belalang dan kecoa. Baik, anak-anak, kita akan belajar tentang kromosom dan pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi 2, yaitu secara mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses ketika sel somatik menggandakan kromosom dalam inti selnya dan menghasilkan 2 sel anak yang identik. Sementara meiosis adalah jenis pembagian nukleus yang mengurangi jumlah set kromosom menjadi setengah dalam sel anak. Proses pembelahan mitosis berada di sel somatis tubuh yang bertujuan untuk melakukan regenerasi dan pertumbuhan sel tubuh. Tahapan pada pembelahan mitosis terdiri dari 4 tahap. Keempat tahap pembelahan mitosis tersebut adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Sedangkan pada meiosis, tahapan pembelahan meiosis dibagi dari 2 proses, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dengan kata lain, pembelahan meiosis terjadi dalam 2 kali periode. Pertama adalah periode pembelahan sel meiosis 1, kemudian dilanjutkan ke periode kedua yaitu meiosis 2. Oke. Yang terakhir, ringkasan karakteristik dari pembelahan sel mitosis terjadi pada sel tubuh mengalami 1 kali pembelahan, sifat sel anakan sama dengan sel induk, jumlah kromosom sama dengan sel induk, sifat kromosom diploid atau 2N, memiliki kromosom berpasangan. Oke, karakteristik pembelahan meiosis diberikan seperti di bawah ini. Pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan sel gamet, sel sperma dan telur. Mengalami 2 kali pembelahan, sifat sel anakan setengah dari sifat induk, jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Sifat kromosom haploid atau N, kromosom tidak berpasangan. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Mem Elisa tentang reproduksi pada hewan. Oke, anak-anak setelah ini silakan mengerjakan tugas. Kerjakan tugas di buku latihan IPA terpadu. Tolong anak-anak kerjakan latihan ulangan bab 2 halaman 63 sampai 65 bagian A dan bagian B. Ya, tolong tulis yang rapi. Dan anak-anak silakan tulis jawabannya saja ya. Tulis ABC-nya saja, tapi tolong ditulis yang rapi. Jangan lupa tulis tanggal ya. Kemudian jika sudah selesai, anak-anak minta paraf kepada orang tua supaya tugasmu sudah ditandai bahwa itu sudah selesai. Jika nanti anak-anak sudah selesai tentu saja. Oke, itu saja dari Mem Elisa.
Kita akan ketemu lagi di bab selanjutnya. Oke, see ya!